Selamat datang kembali di sesi kita. Oke, kali ini kita lanjut lagi nih ngupas standar penting SNI 3989-2024. Fokusnya sekarang ke bagian 2 ya, yang ngatur soal sprinkler di bangunan non-hunian sama non-penyimpanan. Sumber kita jelas dokumen SNI-nya langsung. Nah, tujuan kita kali ini bongkar poin-poin kunci buat Anda semua, para praktisi fire safety, terutama yang pegang gedung komersil. Kita bakal lihat klasifikasi bahaya, terus kriteria desain, sampai gimana sih penempatan sprinkler yang pas. Oke, kita mulai aja ya bedah standar baru ini. Iya, penting banget dicatat loh. Ini kan revisi dari SNI yang lama, yang tahun 2000 itu udah cukup lama ya. Jadi pembaruan ini krusial banget karena nyesuaiin sama teknologi sekarang. Terus juga kasih panduan lebih spesifik buat tipe bangunan ini, jawab keraguan yang dulu-dulu mungkin ada. Sip. Kita mulai dari dasarnya dulu nih. Klasifikasi bahaya kebakaran. Di SNI ini dibagi 3 ya. Ringan, sedang, sama berat. Ada di pasal 4.2.1 kan? Intinya sih, ini soal seberapa banyak sama seberapa gampang material di gedung itu kebakar dan nyebarin api gitu kan. Betul, tapi nah ini ada yang perlu diwaspadai nih. Anda nggak bisa cuma nyocokin jenis bangunan sama tabel. Ada tabel 2 buat non-manufaktur, tabel 3 buat manufaktur, terus selesai gitu aja. Nggak bisa. Standar ini minta kita evaluasi juga berdasarkan definisi di pasal 4.2.1. Ada contoh bagus di catatan pasal 4.2.2. Misalnya kantor, di tabel mungkin masuk bahaya ringan. Tapi kalau dindingnya pakai sandwich panel PVC, plafonnya PVC juga. Wah, itu kan gampang kebakar tuh. Klasifikasinya bisa jadi harus naik jadi sedang, gitu. Wah, oke. Itu detail penting banget ya. Jadi sering nggak sih Anda lihat perencana mungkin cuma lihat tabel aja, terus kelewat evaluasi materialnya ini, resiko paling gedenya apa tuh kalau salah klasifikasi di awal gitu? Ya, bisa aja kejadian, apalagi kalau lagi buru-buru kan. Risikonya jelas, sistem sprinkler yang dirancang bisa jadi under design, kepadatan airnya nggak cukup buat mademin api sebenarnya. Jadinya ya sistem kurang efektif pas lagi dibutuhin banget. Nah, evaluasi ini nuansanya tuh krusial. Oke, masuk akal banget. Nah, abis klasifikasi bahayanya dapet nih, langkah berikutnya kan nentuin desain sistemnya ya, terutama soal kepadatan pancaran sama luas area proteksi. SNI ngatur di pasal 4.3 sama 4.4 kan, acuannya di tabel 4 itu ya. Soal berapa banyak air per meter persegi tergantung tinggi plafon juga. Tepat. Kepadatan sama luas area ini, jantungnya perhitungan hidraulik sistem sprinkler Anda, logikanya makin tinggi kelas bahayanya, ya butuh semprotan yang lebih padat. Ada satu catatan menarik loh di tabel 4, catatan 2. Ini bisa jadi potensi optimalisasi. Buat bahaya sedang sama berat, plafon di bawah 9 meter, terus pakai sistem pipa basah, Anda bisa kurangin area desain hidroliknya. Tapi syaratnya, pakai sprinkler dengan K-factor tertentu. K160EC atau K200EC itu. Hah? Kurangin area desain? Kok bisa gitu tanpa ngurangin keamanannya? Gini, jadi sprinkler yang K-factornya lebih tinggi ini, secara bawaan dia lebih efisien nyemprotin airnya, walaupun tekanannya mungkin lebih rendah. Artinya, dia bisa nutupin area secara efektif meskipun zona perhitungan hidroliknya dibikin sedikit lebih kecil. Nah, ini bisa ujung-ujungnya hemat. Mungkin ukuran pipanya atau kapasitas pompanya, tapi performa proteksinya tetap oke. Pilihan cerdas lah buat dipertimbangkan. Wah, menarik banget itu. Oke, jadi setelah tahu berapa banyak airnya, pertanyaan berikutnya kan, di mana persisnya kita pasang sprinkler itu? Nah, di sini nih seringnya ada tantangan di lapangan. Soal obstruksi atau hambatan di plafon. SNI bahas ini kan di pasal 4.5 sama 4.6. Dibedain tuh. Plafon bebas hambatan sama yang dengan hambatan. Ada definisinya juga kan? Ya, ini area yang praktis banget dan sering jadi perdebatan. Fokus utamanya itu gimana caranya biar hambatan kayak balok, ducting, atau tray kabel itu nggak ganggu dua hal. Pertama, aliran panas ke kepala sprinkler biar aktifnya pas. Kedua, pola semprotan airnya. SNI kasih panduan visual yang bagus, contohnya gambar 13 dan 14 itu. Pakai metode checkerboard. Bayangin aja kayak papan catur di langit-langit gitu. SNI nunjukin zona aman di sekitar sprinkler. Kalau ada objek di zona itu, ya dianggap gak menghalangi. Terus gimana kalau ada objek yang emang ngehalangin? Misalnya balok struktur yang lebar gitu? Nah,
Kalau berdasarkan gambar 15 objek itu dianggap hambatan, posisi sprinklernya harus disesuaiin. Ada panduannya di gambar 16. Malah kalau obstruksinya lebar banget lebih dari 1,2 meter, pasal 4.6.3.2 sama 4.6.3.5 itu minta pasang sprinkler tambahan di bawah obstruksi itu. Ini buat mencegah adanya zona bayangan area yang nggak kena semprotan air. Ah, jadi zona bayangan itu beneran risiko ya kalau kita nggak hati-hati sama balok atau ducting lebar. Standar ini nyentuh area khusus juga kan ya? Kayak pusat data atau area yang ada cairan gampang kebakar? Benar, SNI bagian 2 ini kasih perhatian khusus. Contohnya pasal 4.8 buat pusat data, 4.9 buat cairan mudah tersulut. Buat pusat data, misalnya ada preferensi sistemnya. Sistem pipa basah yang pipanya selalu isi air itu lebih diutamain daripada pre-action. Sistem pre-action kan butuh 2 sinyal deteksi dulu, baru air ngalir ya, buat minimalisir risiko rusak aset kalau nggak sengaja aktif. Itu ada di tabel 13. Jenis sprinklernya juga disaranin yang quick response, terus densitas desainnya spesifik ngikutin pasal 4.8.1 sama 4.8.21. Oke. Banyak banget ya detail penting di SNI baru ini. Jadi kesimpulan utamanya nih buat Anda yang kerja di fire safety gedung komersial nih. Apa nih kira-kira? SNI 3989 bagian 2 ini jelas nuntut kita lebih detail, lebih teliti ya. Kuncinya, jangan cuma lihat tabel buat klasifikasi bahaya, tapi evaluasi mendalam juga. Terus, pastiin hitungan desain densitas sama luasannya akurat. Dan yang penting banget, perhatiin betul penempatan sprinkler di sekitar potensi obstruksi. Ngikutin standar ini bukan cuma kewajiban formalitas ya, tapi cara mastiin sistem proteksi kita beneran siap pasti butuhin. Buat terus belajar, terus adaptasi. Standar ini panduan yang berharga banget. Tapi kan tiap bangunan punya tantangan uniknya sendiri, apalagi soal obstruksi. Nah, mungkin pertanyaan buat direnungkan nih, buat Anda bawa pulang. Dengan adanya SNI baru ini, gimana Anda bakal evaluasi lagi pendekatan desain sprinkler Anda? Khususnya pas nangani obstruksi-obstruksi unik di proyek Anda. Biar nggak cuma patuh aturan, tapi juga efektivitas proteksinya optimal di lapangan. Coba dipikirkan itu.